ya kebetulan belum melompat tekno tunnel pada adventure saja. Hitungan dimulai kemudian 1 menit. Tangan aja. Padu aja tangan buang. Coba saat masa tangan sampai lebih saja. Ajak kanan. Persiapan nomor sekat Haji Lip Anjing Pelajar, Sebutan kelima Zainul Lancar Pelangi, nomor 12 hitung Adi Supri siap-siap. Mari Neka 1,5. Hampir 2 menit. 2 menit. Hitungan mundur. 50. 40. 30. 20. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 9. 8. Awas sendang, awas sendang, awas sendang, awas. Awas. Olau jedeje ngan tengah. Jangan lupa subscribe. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Wafi bin Yasin, teman-teman. Alhamdulillah sore ini kami dapat berkunjung ke rumah kediaman Bapak Kades Sumberduren, Kecamatan Rucil, Kabupaten Probolinggo. Ini merupakan salah satu tim karapan sapi yang rumahnya paling ujung sebelah timur bagian selatan Probolinggo, teman-teman ya, gunungan. Nah, ini tim yang sudah lama berkecimpung di dunia karapan sapi, namun masih belum terungkap terkait sejarahnya. Dan kemarin alhamdulillah tim ini juga berhasil meraih juara di event Ulta Roket Jawa, teman-teman ya, pada waktu di lapangan Turin kemarin. Nah, selengkapnya kami tanyakan kepada beliaunya, owner dari Bapak Kades Sumberduren. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan ke pemirsa nama lengkap jenengan? Kalau nama lengkap saya Okay. Nufan Saiful Yahya. Jadi kalau di dunia karapan sapi biasa dipanggil Ipung, dan di desa sini juga dan sekitarnya juga Ipung. Oh, Ipung Ya, itu berarti panggilan akrab. Oke. Berarti panggilan akrabnya Kades Ipung gitu Ya, kata orang-orang. Kades Ipung ya. Oke. Gini Pak Kades, yang paling utama saya tanyakan, jenengan itu kenapa kok bisa suka karapan sapi? Kalau terkait masalah hobi ini hobi itu sama halnya dengan jati diri. Jadi yang berkaitan dengan jati diri itu memang dari hati. Jadi hobi itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun juga, baik teman, saudara atau orang-orang dekat. Tapi yang namanya hobi itu termasuk jati diri, dan itu sudah melekat pada diri seseorang. Oh gitu. Ya, itu faktor yang utama. Nah, terus alasan pelihara karapan sapi itu kan belum tentu hobi.
memiliki gitu loh Pak Kades? Kalau masalah hobi ini, ya memang sebenarnya awalnya saya kan sukanya atau hobinya karapan sapi itu memang mulai dari kecil. Nah, karena memang masih kondisi masih kecil atau belum dewasa, tidak punya penghasilan atau pendapatan, yang jelas ya betul hobi itu tidak harus memiliki. Tapi ketika saya sudah berusaha mengimbangi antara keinginan mulai dari kecil itu, saya ingin punya karapan sapi, punya sapi sendiri, jadi berupaya ya meskipun can orang Madura itu jeng aja ya berusaha dek remesin dia sampai karapan sendiri meskipun letang tautan atau gimana, itulah intinya seperti itu. Nah, kalau dari segi keturunan atau saudara atau ya apa ada nggak Pak Kades yang sebelumnya memang pelihara karapan sapi dan kemudian bakat itu tersalurkan ke jenengan, hobi itu tersalurkan ke jenengan? Ya sebenarnya kalau masalah dari latar belakang keluarga, jadi memang keluarga saya mulai dari buyut, babuyut, mbah atau kakek itu semuanya memang dulunya memang sudah penghobi karapan sapi. Jadi memang dari awal latar belakang keluarga memang latar belakangnya memang dari keturunan Madura. Jadi mungkin salah satu faktor yang melatar belakangi hobi saya terhadap karapan sapi mungkin memang dari faktor keturunan dari keluarga, dari atas keluarga saya memang menghobi karapan sapi. Iya. Dan salah satu turunan keluarga saya yang sampai sekarang masih eksis di dunia karapan sapi itu termasuk saya dan kepala desa Roto. Oh, gitu. Karena memang asalnya memang satu. Jadi Mbah buyut saya ini memang satu dengan Pak Kades. Jadi masih ada ikatan saudara? Iya, memang ada kaitan saudara. Jadi memang yang bisa menyalurkan hobi dari sesepuh itu salah satunya saya dan Kades Roto. Oh, gitu. Itu untuk sementara. Informasi teman-teman jika Kades Roto mungkin teman-teman sudah tahu pemilih dari tim Lanyala teman-teman. Jadi masih ada kaitan saudara dengan Bapak Kades Ipung, Kepala Desa Sumber Duren. Nah, persis memulai karir, bukan karir sih, memulai hobi dunia karapan sapi ini kapan Pak Kades? Untuk startnya saya itu memiliki sapi sendiri itu perkiraan tahun 2013. Nah, 2013 jadi pertama saya itu memelihara sapi tanpa sepengetahuan keluarga atau orang tua. Jadi awalnya saya punya sapi yang diangunkan ke orang ada di desa Liris, punya sapi betina itu sudah hampir bunting lah istilahnya panderen. Tapi ketika pada waktu itu saya punya sapi satu-satunya itu yang bisa saya jual, terkait dengan adanya info karapan sapi di Jeranjang pada waktu itu saya ingin punya karapan sapi. Ingin ikut andil lah ya? Iya, ikut andil punya andil di dunia karapan sapi. Jadi harta satu-satunya pada waktu itu karena saya masih baru keluar kuliah. Jadi harta satu-satunya sapi betina itu saya jual. Kalau nggak keliru pada waktu itu laku 9 juta. Nah, akhirnya saya beli sapi sepasang ke pasar Nang Leber. Itu harganya sepasang 8.700.000. Nah, terus hari Sabtunya 3 hari setelah beli di pasar itu langsung dikerap di lapangan Jeranjang itu. Tapi alhamdulillah sudah masuk gitu, maksudnya sudah berhasil masuk final pada waktu itu. Berhasil meraih juara. Itu awalnya. Jadi yang awalnya di dunia sapi ternak malah ya mau diternakkan awalnya malah ada kerapan di Kertosuko sana. Iya. Malah banting setir istilahnya dijual langsung ke kerapan sapi karena memang dasarnya hobi Pak Kades ya. Kita flashback nih ke belakang pada waktu Pak Kades masih muda atau kecil lah seumuran saya. Nah itu aktivitas Pak Kades dunia kerapan sapi itu apakah angka kan hobi lah Pak Kades? Itu apakah sekedar penonton, apakah sempat ikut punya saudara atau ya apa Pak Kades? Kalau pada masa kecil saya masih istilahnya masih remaja, saya tidak pernah ikut andil dalam
baik itu tetangga atau saudara tidak pernah ikut. Pada waktu itu aslinya memang nonton saja, jadi penonton lah, jadi penonton. Padahal waktu itu saudara juga ada ya? Ada, cuma pada waktu itu sama orang tua itu tidak boleh ikut-ikutan, iya tidak boleh ikut-ikutan. Jadi saya itu hanya nonton saja, jadi penonton setia saja. Siap. Nah, pelihara sapi tanpa sepengetahuan orang tua itu ya apa Pak Kades? Berjalannya waktu kan mesti ketahuan Pak Kades. Betul. Nah, ya apa itu ceritanya itu? Pada waktu awalnya saya memelihara kerapan sapi itu tanpa direstui orang tua. Lah, karena sudah ngerap di jerenjang itu, akhirnya pada waktu itu ngerap pertama saya itu sapi masuk final, itu sudah booming. Kalau istilah sekarang itu mungkin viral ya. Jadi tidak bisa diingkari lagi, sudah secara tidak langsung orang tua itu banyak info dari tetangga atau dari orang-orang dan sekitarnya bahwasanya saya sudah punya sapi. Nah, akhirnya orang tua saya nanya, mak bisa sampai kerapan dek rumah dari karena saya berengan piko tak ibeki. Saya bilang saya kok lah senang dari rumah boleh. Seperti kan kok oleh besar bini oleh dari mandiman kok jual sampai situ. Sampai saya ruas si bini ruas jual piko itu bisa. Aduh dek rumah dong, iya kayak kunteng hati dong. Soalnya dengan dunia kerap deh dong. Tak sekepi mulus biaya naraje. Tak kok kun rogi melolo. Saya bilang ya intinya lah seperti kok ada menyalurkan hobi, kok ada kun hobi, sekedar hobi tak ada judi. Intinya kok kun hobi tanpa judi lalu akilah. Kemudian kok ngubu sampai kerapan ya, jadi bagus. Dan mulai itu sudah pertama saya beli, setelah itu beli lagi karena ngerap di Renut Bedali itu. Kerap yang kedua punya saya parah. Jadi karena di sini yang ngerawat itu sistem zaman dulu ya, sistem konah. Jadi kalau di sini biasanya kan sapi besar itu sistem perawatannya dikerengin kan, dikerengin. Jadi punya saya itu sapi kecil, pas perawatannya dikerengin, akhirnya dikerap di Ranu Bedali itu cuma jalan biasa, tidak ada stamina, tidak lari sama sekali. Nah mungkin dari itu tidak bisa sapi ini sudah. Akhirnya saya beli lagi. Kebetulan Pak Kades Roto pada waktu itu punya sapi yang mau dijual. Gitu. Jadi udah direstui nih ceritanya sama orang tua ya? Ya pokoknya sudah tidak melarang sudah, bukan merestui tidak melarang. Pokoknya lah saya jalan sudah. Pokoknya jalan urusan kerap beli punya Pak Kades Roto. Terus pada waktu itu sapi ini pokoknya selalu kalah di perempat final. Yang beli ke Pak Kades kalah di perempat final. Akhirnya saya sudah istirahat sebentar, beli lagi, sempat masuk satu kali, akhirnya sapi ini mati. Mati. Akhirnya saya itu kenal dengan saudara Met Kenny. Akhirnya di sini ini sudah Met ini sudah kenal dengan saya. Akhirnya saya komunikasi dan di sana siap merawat. Akhirnya saya beli lagi. Sekitar mulai saya pada waktu itu masih belum nikah. Belum nikah. Jadi 2013 tuh posisi belum menikah. Belum menikah. Saya itu naruh sapi di rumahnya Ahmad itu tahun 2015. Lah ini Pak Kades. Nama tim jenengan itu apa sih? Saya belum tahu jujur sampai sekarang nih Pak Kades. Kalau nama tim saya mulai dulu itu tidak pernah ngasih nama sapi. Mulai dulu tidak pernah ngasih nama sapi atau tim apa. Karena saya itu skala kecil. Jadi kalau yang namanya tim itu kan skalanya sudah besar. Kalau saya kan tidak, berawal dari nol, dari awal. Jadi kalau dikatakan tim itu nggak pantas kalau dinamakan tim. Jadi karena skalanya kecil bagi saya belum batas dinamakan tim. Kalau sekedar nama ya kadang-kadang siapa yang ngerap itu kadang yang ngasih nama. Cuma saya itu sekedar hobi saja. Bagi saya nomor satu itu saya tidak butuh dikenal orang, saya tidak butuh booming. Yang penting saya sudah ngerap, bisa menyalurkan hobi, itu sudah ada kepuasan tersendiri. Cuma kan sekarang itu Pak Kades, nama itu di orang itu hal yang sangat penting Pak Kades. Anggaplah kita di mana dikenal dengan nama timnya sering menang,
Sampai sekarang Pak Kades nggak memutuskan ini nama tim saya. Sebenarnya gini Mas, karena saya kan tadi kan sudah bilang, skala saya itu masih kecil, bukan tim masih. Saya masih perlu banyak pembenahan, perlu belajar, perlu membenahi ini itu dan lain sebagainya. Ya mungkin suatu saat saya harus membentuk tim yang mungkin ada waktu yang tepat saya akan meresmikan nama tim saya sendiri. Jadi masih belum ada nama nih Belum. untuk dipatenkan Pak Kades. Belum saya patenkan, masih banyak pembenahan yang harus dipenuhi. Oke, siap. Nah, bergabung di dunia karapan sapi masih anggaplah masih muda Pak Kades, belum punya istri pada waktu itu. Iya. Sampai nikah tahun berapa Pak Kades? Tahun 2016. Nah, berarti 3 tahun ini sampai anggaplah pemuda yang punya karapan sapi Pak Kades ya. Oke. Lah, terus kan biaya kan seperti yang dikatakan orang tua tadi Pak Kades, biaya perawatan sapi itu mahal Pak Kades. Kalau kerjaan udah ada pada waktu itu? 2013 ini sudah punya pekerjaan. Oh gitu. Sudah mulailah punya penghasilan sedikit demi sedikit. Ada sudah penghasilan sedikit demi sedikit. Jadi memang di sini itu saya keluar orangnya saja, hanya keluar saya saja dari rumah. Tidak pernah tidak ada persiapan yang saya siapkan dari saya pribadi. Kok siapa yang merawat itu sudah yang semuanya menyiapkan, baik itu masalah untuk makan kru atau untuk perawatan dan bagi saya biasa. Kalau dulu pada waktu itu pada waktu awal-awal saya punya karapan sapi, saya itu ke lapangan cuma hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Itu pun sendirian Pak Kades ya? Itu pun saya sendirian. Nggak pernah mengajak saudara tetangga? Nggak pernah. Karena pada waktu itu saya juga kerja di Puskesmas Paiton pada waktu itu. Gitu. Jadi kadang saya lepas dinas, saya langsung ke lapangan. Dan kadang saya kalau hari Minggu saya nggak bisa hadir karena terkait pekerjaan pada waktu itu. Padahal Pak Kades ini kerja backgroundnya keperawatan Pak Kades ya. Medis. Dan itu yang medis, sering di rumah sakit dan itu urusan bersih lah. Ya. Anti debu lah kata orang-orang Pak Kades. Nah ini Pak Kades masuk hebat lah ya, bisa berkecimpung dengan karapan sapi tidak melupakan budayanya seperti itu. Nah terus kemudian Pak Kades, alasannya kok nggak ditaruh di rumah jenazah sendiri, kenapa Pak Kades? Kenapa kok nggak dirawat sendiri dulu itu, kok dititipkan di rumah orang itu Pak Kades? Pada waktu itu kan saya memang tidak bisa all out dalam sistem perawatan. Jadi pada waktu saya dulunya masih belum jadi kepala desa, saya punya ikatan dinas. Ketika saya pagi sampai siang saya di kantor, terus siang sampai sore saya melayani pasien door to door lah, intinya rumah ke rumah. Itu kadang sampai maghrib. Setelah maghrib saya melayani di rumah. Setelah melayani di rumah saya door to door lagi, melayani panggilan saya. Jadi pada waktu itu masih belum menjabat kepala desa, waktu saya tidak bisa. Tidak bisa ya. Keteteran kalau masih mau ke keteteran. Nah, karena sekarang saya sudah tidak punya ikatan dinas, maksudnya kepala desa itu kan kondisional, tidak ada waktu yang terikat. Jadi saya sudah secara tidak langsung bisa langsung turun sendiri. Intinya sistem saya di sini itu saling membenahi. Ketika perawatnya bisa, saya cuma tidak membantu. Tapi ketika perawatnya itu tidak bisa, saya yang membantu. Ini saling membenahi. Seperti itu. Jadi angka cukup lama Pak Kades, dari 2013 sampai 2023 sekarang kan 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, dalam periode itu Pak Kades sempat berhenti nggak? Vakum entah setahun 2 tahun ataukah memang close gitu? Seingat saya mulai tahun 2013 saya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus-terusan. Sudah ganti berapa sapi tuh Pak Kades? Maksudnya kalau tim kan kalau orang tua nama ini sampai 2014, nama ini sampai 2000 berapa. Nah Pak Kades itu seingat Pak Kades ganti berapa pasang sapi pada waktu itu Pak Kades? Belasan sudah. Belasan. Yang periode pertama dari Ranu Bedali gak lari dijual Pak Kades? Di Ranu Bedali langsung dipelihara dagingnya sudah. Oke. Setelah itu, setelah dari Ranu Bedali saya beli punya Pak Kades Roto. Setelah punya Pak Kades Roto, saya beli lagi ada di sini. Setelah beli itu lagi,
saya beli ke ditaruh di rumahnya Selamat. Di rumahnya Selamat saja sudah tiga pasang. Tiga pasang lah ya. Gonta-ganti 3 pasang. Terus Setelah dari Selamat itu saya pernah naruh di mana? Parsian rumahnya Mister 2 pasang pernah. oh sampai ganti 2 kali. Akhirnya Mister itu sakit. Saya pelihara sendiri di sini. Larinya bagus larinya. Gitu. Nah, setelah itu sapinya mati. Gitu. Jadi kondisinya sudah bagus tapi rezeki tidak berpihak, akhirnya mati. Setelah itu saya beli lagi, saya taruh ke rumahnya Basar Joki. Basar Joki Trebungan. Sapinya gak bisa terus sapinya. Jadi ganti lagi, saya naruh lagi sapi di rumahnya Abi Joki. Abi Joki. Nah, setelah naruh di rumahnya Abi Joki itu saya beli lagi di sini. Pelihara, tapi gak pernah ngerap, gak sampai ngerap, beli lagi di situ, akhirnya itu sudah terbengkalai COVID. Oh, COVID. Nah, cuma COVID itu saja yang break saya. Iya, sama semuanya banyak. Masalah COVID itu sudah. Itu terakhir yang di rumahnya Abi itu sudah. Oh, gitu. Masa COVID. Nah, kemarin kan udah juara itu Pak Kades. Itu pertama kali juara, pernah juara? Dulunya. Kalau sapi yang dikerap di Duren kemarin itu 2 kali ngerap. Enggak, maksudnya dari 2013 ke sekarang itu meraih juara 2013 meraih juara. Terus setelah itu Pak Kades. Pokoknya kalau saya lupa, ya lumayan juga sih. Menangnya ya juga sering juga. Sering juga Pak ya, Kades ya. sekitar 5 kalian ya. Oke. 5 kali. Yang berkesan itu sapi saya pertama kali itu dibeli di pasar Lang Lebar itu masuk 1 kali. Iya. Setelah itu kalah perempat final terus sudah. Nah, punya yang ada di rumahnya Selamat itu sekitar 5 kali juara. Oh gitu. Iya, 5 kali juara. Terus setelah itu sudah beli lagi, cuma di tren lagi, pernah ngerap beberapa kali di tempuran kalah. Ngerap lagi, pokoknya sebenarnya saya juga lupa berapa kali menang. Nah, maksudnya yang paling anggaplah berkesan dan juga hobi yang paling memuncak karirnya di kerapan sapi di era tahun berapa Pak Kades? Di era 2016-17. 17. Nah, itu sering kali juara itu Pak Kades. Sering juara. Pada waktu di kandang siapa pada waktu itu? Di Selamat Kenny. Oh, Ya, gitu. di Selamat Kenny. Main di kelas ukuran atau besar dulu Pak Kades? Di kelas di besar juara 2 kali, Hmm. kelas ukuran kalau tidak keliru 3 kali. Sekitar 6 kalian kalau nggak keliru, lupa saya. Iya, oke. Menangnya sih. Di temporan 1 kali pernah. Terus setelah itu di Jerenjang 2 kali, di Dergowo 2 kali, di Keropak 1 kali. Di Jerenjang sini pokoknya lupa, sering juga. Terus lumayan lah, lumayan. Siap. Nah, selain juara biasanya orang sini itu yang paling anggap lah bagian dari membanggakan itu transfer ke Madura Pak Kades. Pak Kades pernah mengalami nggak? Tidak pernah saya. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Laku Cuma- mahal pernah? Pernah laku mahal 2 kali itu. Laku ke siapa Pak Kades waktu itu? Tidak tahu saya. Lupa? Yang lupa. Kalau yang saya ingat saya pernah dijual ke Pak Pandi itu keramat aku. Nah, Pernah gaji hari dan tidak tahu. Pokoknya saya tidak pernah nanya-nanya. Nah, kalau Oke. sapi laku saya tidak panjang lebar. Yang penting saya dapat penghasilan, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, siap Pak Kades. Nah,